Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again di acara Maha Talk Indonesia with Rock Denim Indonesia. Bebe, lama tak jumpa. Kali ini kita hadir dan berhasil menghadirkan sosok apa ya? Tokoh pemuda yang aktif di berbagai hal, khususnya di bidang politik. Dan tentunya juga untuk urusan yang asik-asik dan menggelitik, bukan sekedar urusan politik, tapi bagaimana seharusnya urusan politik bisa hadir dan menghadirkan perubahan di masyarakat. Dan tentunya yang paling penting adalah bagaimana mensosialisasikan, mengedukasi ranah-ranah politik yang mungkin sudah cukup lama di kalangan masyarakat dipahami seperti apa dan bagaimana tentang politik, tapi bagaimana sejatinya hari ini kaitan urusan politik di kalangan anak muda milenial hari ini. Bersama Haji Arif Hamid Rahman. Kang Haji, siap. Damang. Saya pahami. Alhamdulillah. Oke, Kang Haji. Kinten-kinten, oke kita pakai bahasa Mars aja. Udah berapa lama sebenarnya Kang Haji bermain di ranah menghidmatkan diri di ranah politik? Ada proses sebetulnya ketika bicara ada politik praktis, ada semi politik. Nah, menurut saya semi politik ini memang kita didasari sejak di usia ya mungkin SD ya. SD itu saya sudah senang dengan berorganisasi. Dari SD terus kebetulan saya di sekolah di keagamaan di pesantren, oke. Itu pun juga saya aktif di organisasi-organisasi gitu kan. Nah justru bekal organisasi inilah yang akhirnya menghantarkan saya untuk masuk ke dunia politik praktis. Itu yang disebut dengan semi berpolitik. Semi lah. berpolitik. Artinya di situ ada proses pembelajaran bagaimana kita istilahnya berorganisasi, bagaimana kita memanage organisasi gitu kan. Nah ini yang memang hal yang penting, dasar-dasar ini yang harus dimiliki oleh seorang politisi sebetulnya seperti itu. Nah ketika masuk ke dunia politik praktis itu mulai dari tahun 2009 baru mulai masuk ke politik praktis karena memang ada kepercayaan dari keluarga gitu kan. Nah memang di 2009 saya belum paham sekali bagaimana regulasi tentang undang-undang KPU. Oke. Ya, yang akhirnya pada saat itu memang saya mencoba mencalonkan di legislatif gitu kan. Di 2009 itu. 2009 itu walaupun suara saya terbesar di internal caleg tapi kita gagal dengan undang-undang. Karena aturan itu kan harus si suara terbanyak harus di BPP. Nah, beda dengan di 2014. Nah, sebelum masuk ke sejarah Kang Haji aktif di dunia politik praktis, tadi Kang Haji sendiri mencoba memilah secara sederhana antara politik apa istilahnya tadi, politik praktis dengan politik pembelajaran lah. Nah, proses pembelajaran. Pertanyaannya ini yang barangkali kita bisa mainin frekuensi yang sama untuk teman-teman di generasi milenial hari ini. Nah, pada masa-masa proses pembelajaran politik sejak SD, SMP, SMA, walaupun di basis kepesantrenan, Kang Haji menyatakan itu adalah bagian dari proses pembelajaran politik. Nah, pada masa-masa itu sebelum Haji benar-benar terjun di dunia politik praktis, mindset Haji sendiri tentang politik seperti apa? Nah, memang gini, awal-awal sebetulnya kita tidak terlalu peduli ya terhadap apa itu pentingnya politik. Kita hanya masuk ke dunia yang dimana saya senang. Oke. Saya senang berorganisasi, saya senang punya teman banyak, dan hampir rata-rata kalau orang berorganisasi, ya kalau kita tanya gitu ya, apa sih bertujuan organisasi? Pasti salah satunya adalah supaya saya punya teman yang banyak, supaya wawasan saya bertambah, supaya saya punya relasi-relasi lagi, kan itu sebetulnya. Padahal ada hal yang lebih penting di situ, bagaimana kita menjadikan diri kita itu merubah atau mindset kita dirubah oleh sebuah pola yang namanya organisasi ini. Tentu ini akan jadi bekal untuk memang seseorang itu nanti di kemudian harinya. Nah, ya, sebut saja pada masa-masa dewasa SMA, sebut saja misalkan Kang Haji sendiri pada waktu masa-masa SMA melihat para politik praktis seperti apa kacamata pada saat itu. Makanya saya pikir gini,
sangat disayangkan ketika zaman SMA saya tidak terlalu peduli. Tidak peduli. Saya tidak perlu. Kenapa? Kenapa tidak peduli? Karena memang tidak ada sosialisasi. Oke. Ya, dari politik praktis pada zaman itu tidak ada istilahnya sosialisasi. Apa itu pentingnya politik? Bagaimana itu harusnya kita bersikap terhadap politik itu nggak ada. Bagaimana kita melibatkan diri? Bahkan kita pun juga tidak dilibatkan oleh istilahnya si tokoh-tokoh politik itu sendiri. Makanya kita ya seolah-olah dunia mereka itu berbeda dengan dunia kita. Dunia kita bicara hanya organisasi kecil, itu hanya dunia kita saja. Dan kita tidak terlalu memikirkan apalagi bicara masalah kebijakan-kebijakan pemerintah yang lebih memang itu undisable, jauh banget ya. Gitu. Itu aja sementara gitu kan. Nah, setelah baru nanti ada proses, baru di situ akan merasakan hal yang istilahnya ternyata nah ini ada fase di mana saya masuk ke dunia politik praktis. Ya. Ada bagaimana ketika saya ingin berbuat baik, membantu kepada masyarakat gitu ya, kita hanya bisa pada saat itu membantu mungkin hanya tetangga, keluarga dan tetangga saja. Nah, saya berpikir kalau seandainya saya ada di posisi itu, menjadi wakil-wakil mereka semua, tentu otomatis saya akan lebih punya peluang lagi ketika ingin berbuat baik itu lebih ke banyak orang. Dibanding ketika saya sebelum menjadi di politik praktis gitu lah. Nah ini awal langkah awal ketika saya menyatakan saya akan masuk ke dunia politik praktis. Karena melihat fenomena di bawah, ketika kita ingin seseorang ingin membantu, saya ingin membantu, itu kemampuan kita hanya di lingkungan kecil saja, lingkungan keluarga, lingkungan tetangga gitu kan. Nah akhirnya saya berpikir mencoba bagaimana kalau saya seandainya ada di posisi misalkan anggap aja lah bukan eksekutif lah, apalagi eksekutif ya lebih eksekutif kan yang punya program, yang punya anggaran dan lain-lain. Seandainya saya di legislatif pada saat itu, seandainya saya di legislatif, apakah ini akan juga lebih manfaat dibanding mandorotnya terhadap masyarakat? Ternyata alhamdulillah 2014 ya Ustaz Fahmi ya, saya mencoba lagi dan alhamdulillah bisa dipercaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengemban amanat itu, dan ternyata memang peluang untuk berbuat baik ke masyarakat lebih banyak itu lebih terbuka gitu ya, walaupun tentu dengan sekemampuan yang memang ruang lingkup atau situasi yang ada di wilayah lah gitu kan. Tapi kan gini Kang Haji, masalahnya yang saya rasakan dan mungkin di beberapa orang yang rasakan juga, satu hal memang itu yang persis yang terjadi bahwa kenapa politik tidak begitu banyak digandrungi di masyarakat, terutama di ranah politik praktis, tidak menjadi semacam cita-cita dari sejak awal oleh para anak-anak misalkan. Tidak ada seorang anak cita-cita ingin jadi legislatif misalkan. Jarang terdengar sekali ya. Kalaupun ada jadi presiden itu kebanyakan. Nah, satu hal memang betul. Tidak terjadinya sosialisasi, tidak terjadinya proses edukasi ke ranah-ranah pendidikan. Yang notabene kita adalah negara demokrasi, tentu sebenarnya negara demokrasi akan sangat mungkin menjadi ketika ada nilai-nilai edukasi. Tetapi justru ini titik lemah kita hari ini, yang ini terbukti. Kenapa banyak kalangan anak muda yang cukup antipati terhadap politik praktis, karena jangan-jangan mereka sendiri tidak tahu permasalahan. Nah, pada masa itu Kang Haji yang menjadi semacam figur, ada nggak figur orang politik yang Kang Haji benci atau Kang Haji suka di bidang politik sehingga itu menjadi salah satu trigger atau motivasi? Sebetulnya saya katakan dari awal pun juga tidak ada sebetulnya. Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Saya hanya mencoba bagaimana mencari sosok manusia yang terbaik di dunia. Hanya ada satu, Nabi Muhammad SAW. Kita hanya mencoba berbuat seperti itu walaupun bukan mustahil ya. Berat sekali. Sebatas kemampuan kita mencoba, dan inilah yang memang terjadi gitu. Nah ini Ustaz Fahmi yang menarik tadi. Saya merasa ada tanggung jawab besar ya sebagai politik praktis pada saat ini untuk mengedukasi, untuk mensosialisasikan apa itu politik. Karena memang nama politik di mata anak-anak muda sekarang ya, anak-anak milenial, itu sebetulnya hal yang mungkin di mata mereka seperti halnya ketika saya waktu dulu pada masanya. Jadi kemalasan terhadap nilai-nilai politik itu
sudah tergambarkan. Politik itu membosankan, buruk politik itu. Politik itu saling singgung menyinggung, kotor. Pokoknya hal-hal yang jelek itu adanya di politik. Ya. Nah, tapi kalau seandainya kita tidak tersadarkan, ya, kalau kita mau belajar apa itu politik, justru ada guru saya menyatakan gini, Ustaz Fahmi, segudang ilmu tidak ada artinya dengan segenggam kekuasaan. Wow, oke. Jadi segudang ilmu, sepintar apapun Anda, tapi tidak memiliki kekuasaan. Itu percuma. Ya, artinya di sini memang di alam demokrasi ini politiklah yang sangat berperan. Nah, kalau seandainya anak-anak muda pada saat ini tidak melek terhadap politik, apalagi tidak nimbrung terhadap politik, bagaimana mereka akan mengawal Indonesia atau akan mengawal wilayah daerahnya, itu misalkan Kota Bandung misalkan, 15-20 tahun ke depan. Siapa yang akan ada berperan di situ? Nah, setidaknya kalaupun ini ada kesempatan buat anak-anak muda hari ini, nah, dan saya bersyukur nih diundang oleh Ustaz Fahmi, ya, oleh Rock Denim. Ini mungkin bagi saya adalah bagian dari kewajiban saya untuk mensosialisasikan ya pentingnya politik. Ya. Kadang gini, kemarin saya baru selesai acara ada reses saya gitu ya, DPRD Provinsi Jawa Barat. Reses itu apa Pak Haji? Bisa teman-teman bisa paham? Ya, reses itu maksudnya ya, apa? Reses itu ada satu kesempatan untuk anggota dewan itu bertemu dengan konstituen atau dengan masyarakat yang pemilihnya. Nah, di situ salah satu fungsinya adalah menampung aspirasi. Ya, masyarakat. Karena memang kita itu dijadikan, kita itu diamanatkan oleh mereka, dipilih oleh mereka. Akhirnya kita harus ada waktu untuk berbalik kepada mereka. Tentu kita kumpulkan quality gitu kan, time dengan keluarga lah ya, bahasa kurang lebih seperti itu. Dan kita menampung aspirasi yang nanti tentu akan ada sesuai dengan kebijakan-kebijakan itu bisa tersalurkan. Seperti itulah. Itu bicara ini. Nah, kembali ke persoalan yang tadi Ustaz Fahmi. Jadi sangat disayangkan sekali kalau seandainya anak-anak muda ini tidak melek terhadap politik ya. Salah satu contoh kasus misalkan gini, ini penilaian anak muda ya terhadap politik. Ketika saya melaksanakan reses di satu tempat dengan judul silaturahmi, ya kan kalau judul bebas-bebas saja, walaupun programnya adalah reses gitu kan. Nah, itu masih ada yang mengatakan gini, sayang ya silaturahmi kok dibumbui dengan politik. Seolah-olah tendensius bahasa itu. Betul, kan? Selalu seperti itu. Nah, walaupun saya sebagai orang politik praktis harus paham, harus sadar bahwa kenapa sih, seburuk apa sih politik? Yang namanya kok silaturahmi saja tidak bisa gitu. Seandainya ada ustadz atau misalkan ada yang tukang dagang lah, gitu ya, pedagang ya, pengusaha. Kan acara silaturahmi sudah biasa. Bahkan dalam satu kelompok gitu kan, kalau kita bersilaturahmi, poinnya apa sih? Kan silaturahminya. Tapi nanti ada bonus-bonus dari silaturahmi apa? Komunikasi. Ya, contoh misalkan gini, ketika kelompok ini berkomunikasi silaturahmi, loban tukang dagang di situ banyak yang dagang, akhirnya bisa menawarkan barang. Ustaz Fahmi, saya jualan baju, mau nggak beli? Apakah itu memutuskan silaturahmi? Nah, atau ustadz misalkan kan sama saja. Nah, orang politik pun juga sama. Ketika mau silaturahmi, urusan Anda suka tidak suka ya itu kan bukan persoalan. Seperti halnya tadi saya menawarkan baju, Ustaz Fahmi tidak mau, ya nggak apa-apa. Nah, ini yang kemudian menjadi lapisan masalahnya Kang Haji. Satu sisi bahwa bangsa kita berdiri hari ini ya diantaranya karena kerja politik, diantaranya kerja politik. Namun kan sisi lain bagaimana kemudian politik itu sendiri dicitrakan, ya kan, dicitrakan korupsi lah, apalah ini yang kemudian tanpa sadar seolah-olah memang menjauhkan dari realitas. Yang satu sisi kita memang harus melakukan sosialisasi bahwa politik itu penting gitu kan, tapi sisi lain justru diracuni sendiri gitu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kiat-kiat Kang Haji sendiri dalam mengkanter image negatif tentang politik. Mungkin yang harus digarisbawahi nih untuk bagi masyarakat yang antipati apatis terhadap politik. Karena politik itu berhubungan dengan kekuasaan. Jadi kalau seandainya orang-orang baik
tidak masuk dalam politik, berarti yang ada di politik adalah orang-orang jahat. Kalau seandainya kekuasaan itu tidak dipegang oleh orang baik, berarti kekuasaan itu akan dipegang oleh orang jahat. Nah, ini yang memang harus jadi istilahnya untuk anak-anak muda sekarang lah. Itu harus jadi patokannya itu. Ya. Jadi kalau misalkan anak-anak muda yang merasa berbaik, ayo masuk ke dunia politik. Punya gagasan untuk menertibkan. Ya, punya gagas. Karena di situ kan gini, politik ini kan bagian dari dunia yang untuk di demokrasi ini adalah strategis. Wilayah strategis. Wilayah yang paling strategis. Mau merubah jadi apa? Itu lewat politik. Ya. Kebijakan-kebijakan itu lewat politik. Jadi terkadang masyarakat atau pemuda-pemuda itu hanya berbicara tentang politik itu hal yang sifatnya negatif. Tanpa disadari bahwa misalkan dunia pendidikan dia terancam. Dia tidak tahu dunia kesehatan dia terancam. Dia tidak tahu dunia ekonomi dia terancam. Karena memang dia tidak paham atau tidak melihat politik. Alur. Tapi kalau dia melihat apalagi ikut serta, apalagi ada sumbangsi dari mereka anak-anak muda ini, bagaimana menjadikan wilayah mereka itu menjadi yang lebih baik. Tentu lewat politik. Nah, bahkan kemarin Ustaz Fahmi ada seorang anak muda gitu. Karena kebetulan pas ada reses yang keberapa ya? Yang kedua kalau tidak salah, itu kita dengan Karang Taruna. Nah, respon dan reaksinya cukup luar biasa sebetulnya untuk bagi anak-anak muda terhadap politik. Tapi kan itu sebagian saja. Sebagian kecil kelompok ya mungkin gini, saya bisa memilah bahwa milenial yang sudah bergelut di dunia organisasi, mereka melek dong politik. Karena memang ada kritik-kritik tajam juga dari mereka tentang pemerintahan, gitu kan. Nah, walaupun saya lebih yakin banyak juga yang memang tidak terlalu melek terhadap politik karena memang tidak berorganisasi. Ya organisasi-organisasi yang sifatnya misalkan kewilayahan seperti di Karang Taruna, KNPI atau apalah gitu. Nah mereka tentu akan berpikir lain. Ya. Menarik sekali ketika kita sodorkan tentang apa itu politik. Dan meresponnya juga bagus gitu ya. Dan akhirnya saya tantang mereka. Karena terlalu menyalahkan legislatifnya. Nah, saya juga tidak bisa menyalahkan bahwa itu kerjaan eksekutif, tidak. Karena kalau eksekutif dengan legislatif itu kan kolegial harus berbarengan, gitu kan. Sepaket lah. Nah, akhirnya saya tantang. Lah, justru saya ingin Anda itu jangan menyalahkan orang tua. Anda lah yang jadi pemerannya. Sehingga Anda sendiri akan merasakannya. Bagaimana sih kita ingin mencerdaskan anak-anak bangsa. Bagaimana kita ingin mensehatkan anak-anak bangsa. Bagaimana ini mensejahterakan anak-anak bangsa. Ya itu lewat politik ini. Nah, jadi akhirnya kita tantang. Bahkan kemarin gini. Kalau misalkan mau mengkritik pemerintah, itu harus dari data. Saya ajarkan. Jadi jangan sampai sekarang ingin mengkritik pemerintah, tapi tidak pakai data. Ya. Nah, kita ajarkan juga cara mengkritiknya seperti itu. Nah, bahkan kalau mereka punya pemikiran, kalau anak-anak muda punya pemikiran yang lebih dari istilahnya ketidaksukaan atau respon terhadap program pemerintahan, silakan Anda justru bahkan berbuat programnya. Ya, contoh misalkan gini, ada sebuah kebijakan misalkan saya umpamakan di Kota Bandung saja. Ada kebijakan salah satu dinas di Kota Bandung yang bagi mereka atau bagi anak-anak muda ini tidak pas, tidak pas dengan wilayahnya Kota Bandung, dengan masyarakat Kota Bandung. Ini bisa diajukan ke legislatif untuk ada raperdanya. Tentu setiap ada kebijakan ada perdanya, ada peraturan daerahnya. Ini bisa loh anak-anak muda ini berkesempatan untuk merevisi, walaupun lewat legislatifnya, mereka akan siapkan naskah akademis dan lain-lain lah tahapan-tahapan itu. Nah, saya nantang. Bagaimana kalau Anda seorang pemuda, percayakan kepada seorang pemuda ini, Anda duduk di legislatif, sehingga ilmu-ilmu atau keinginan-keinginan dari anak-anak muda ini bisa tersampaikan lewat undang-undang, tidak hanya sebatas owar-owar saja. Nah ini sebenarnya rakyat bisa sangat terlibat secara langsung gitu ya. Bisa sebetulnya. Sangat mungkin. Nah, dari itu semua yang Kang Haji lakukan, kan seolah-olah sudah ada semacam jarum di dalam tumpukan jerami yang namanya politik itu hampir di berbagai strata selalu dilihatnya dengan sebelah mata lah ya gitu. Nah,
pertarungan Kang Haji sendiri secara batin, secara personal, bahwa satu sisi bahwa dengan modal apa yang ada dalam diri Kang Haji ini menjadi modal besar untuk semacam berikhtiar untuk memperjuangkan bahwa tidak selamanya apa yang mereka katakan benar tentang politik itu kotor, karena sangat tergantung siapa yang memainkannya. Nah, perjuangan batin itu yang Kang Haji rasakan itu kira-kira bagaimana menyampaikan kepada teman-teman generasi milenial? Ya, jadi agak-agak susah juga sebetulnya dalam kondisi ini. Jadi masa saya harus istilahnya harus setiap orang yang harus dipahami, saya harus datang, kan tidak mungkin juga. Nggak, maksudnya gini Kang Haji, lebih kepada bahwa oh iya memang betul ada orang atau banyak orang yang mencitrakan bahwa politik itu misalkan busuk misalkan, dan ternyata saya ada di sana dan saya tidak ingin memerankan politik itu sebagai politik yang busuk. Nah, bagaimana perjuangan Kang Haji melakukan itu agar misalkan sebut saja teman-teman generasi milenial yang tertarik untuk gabung di politik, biar ada teman juga nanti. Oke, ada teman Kang Haji Arif lah nanti gabungin seperti itu. Ya. Jadi ada acuan. Ya, jadi gini, betul Ustaz Fahmi. Dalam posisi ini, toh saya pun juga di politik praktis tidak akan hidup dengan sendirinya. Oke. Tentu saya harus punya bahasanya ya. Kader ya mungkin ya. Oke. Kader-kader yang kita siapkan juga ya. Bahkan saya akan mencoba itu menciptakan kader-kader yang muda. Mengajak kader-kader muda. Kenapa? Karena memang kader muda itu masih ada yang sifatnya idealis. Nah, idealis inilah yang saya berharap mereka itu bisa mempertahankan idealisnya dan bisa menempatkannya. Tentu itu. Ya. Jadi toh kalau namanya bahasa komunikasi politik itu simpel sebetulnya, ya. Nah, cuman yang paling bagi saya menarik, kenapa saya ingin mencoba merekrut anak-anak muda untuk masuk ke dunia politik praktis, itu salah satunya yang saya lihat adalah mereka masih punya idealisnya. Oke. Jadi kalau kita berurusan atau berhubungan dengan ya sebaya saya ke atas lah gitu ya, itu dinamika dan ini sudah beda lah gitu ya. Nah, tapi kalau saya lihat anak-anak muda ini gitu kan, yang punya potensi gitu, sepertinya nih idealisnya masih tinggi gitu. Nah, Indonesia apa Kang Haji? Kendala berhadapan dengan sebut saja ngebangun regenerasi untuk para pemuda bersedia di ranah politik praktis. Yang paling dominan apa sih yang jadi kendala ya? Yang paling dominan, mereka tidak punya kesempatan untuk berkiprah di tempat itu. Karena ketika kita bicara masalah politik praktis, berarti kita bicara masalah partai. Nah, mereka inilah yang susah mendapatkan porsi ya di partai itu sendiri. Ya. Nah, memang ya seperti halnya gini. Ketika sosok pemuda yang ingin masuk di dunia politik praktis, tapi ada hubungan keluarga, ada relasi dengan kepartean, itu tidak akan terlalu susah. Tapi ada juga pemuda-pemuda yang punya potensi tinggi, tapi dia punya pemikiran yang bagus, cerdas, tapi dia tidak punya koneksi, tidak punya akses ke situ. Nah, ini yang jadi masalah bagi saya, karena kan ya tadi kata Ustaz Fahmi, bagaimana kita mencari jarum di tumpukan jerami itu kan susah. Saya yakin di jerami ini kan ada jarum, itu berarti ada istilahnya ada sosok-sosok anak-anak muda yang punya potensi tinggi, idealisnya bagus gitu kan. Tapi mereka ini tidak punya akses, mereka tidak punya kesempatan di partai. Nah, ini juga agak susah ya, karena apa? Di satu sisi memang kalau saya melihat ada beberapa hal, bukan kelemahan lah ya, yang saya pandang gitu ketika saya melihat sosok anak muda yang mau masuk berkiprah di dunia politik, masih banyak bagi saya pribadi ya, itu ada kekurangan-kekurangan yang harus dipoles lah istilahnya. Contoh misalkan bicara mental. Nah, jadi belum apa-apa dia berpikir, saya tidak punya uang. Udah, jadi mental tuh belum apa-apa udah ini. Padahal kepintaran dia, kecerdasan dia itu memang maaf ya. Ini kalau saya lihat bisa loh berdialog dengan setaranya teman-teman anggota dewan sebetulnya, dengan apa wawasannya dia, bagaimana dia menghitung atau membaca regulasi, dia paham gitu kan. Nah, tapi kadang saya menyayangkan,
oh sosok ini nggak bisa, padahal maaf bahasa saya gitu. Kalau dia jadi dewan pinter loh. Dia bisa membaca ketika saya ngasih clue aja, dia sudah bisa menerka bahwa arah kebijakan itu ke sini, arah kebijakan itu ini. Tapi tapi sekali lagi akses, mental juga itu yang jadi berpengaruhnya gitu. Nah, terus Kang Haji gini, di teman-teman kalangan anak muda yang prosentasinya berapa persen sih temuan Kang Haji sendiri yang cukup aware di ranah politik situasi hari ini? Ya, kalau bicara masalah berapa persen, ya. Saya pernah baca salah satu survei, lupa lagi saya pakai LSI atau apa gitu ya. Itu kemungkinan di 2004 itu pemilih milenial itu kan 40%. Jadi seluruh Indonesia itu pemilih pemula itu 40%. Nah dari 40% ini memang masih persentasenya masih minim. Artinya minim segini. Maksud minim itu karena 50-50 lah, gitu ya. Setengah dari angka 40% itu. Artinya di sini banyak nanti yang pelaku-pelaku politik yang harus banyak mengedukasikan terhadap anak-anak muda ini apa itu tentang politik, gitu. Jadi sehingga politik sendiri tidak dianggap buruk lah, tidak dianggap jelek, bahkan dianggap satu hal yang penting, gitu kan. Nah seperti hal yang saya tadi ceritakan gitu, kok seburuk itu gitu, sosok politik itu sehingga jangan ada istilah kok silaturahmi dibarengi dengan politik, kan orang juga mau bersilaturahmi, kadang sok nawarin dagangan padahal kan bentuknya silaturahmi, itu juga apakah disebut buruk kan tidak juga, gitu. Nah ini yang memang kadang saya yang akhirnya merasa sering tersudutkan dalam posisi politik praktis sendiri, walaupun sudah terbiasa ya Ustaz Fahmi ya sudah terbiasa. Toh kita juga kalau mereka ingin meminta penjelasan, ayo kita diskusi. Tapi kalau tidak juga hanya untuk cuap-cuap ya nggak apa-apa. Kita hanya kalian senyum aja gitu. Jikalau misalkan ada semacam tahapan yang layak, misalkan ketika ada seorang anak muda yang misalkan sebut saja saat ini dia masih di bangku kelas 2 SMA misalkan, dia aktif menjadi seorang anggota OSIS misalkan. Terus dia terbayang suatu saat saya akan menjadi anggota legislatif untuk wilayah kota misalkan. Nah kira-kira tahapan apa yang harus seorang milenial lakukan sampai menuju pada pemilihan misalkan per 5 tahun sekali Kang Haji ya. Nah kira-kira menurut Kang Haji saran buat teman-teman yang punya mimpi semacam itu apa yang Kang Haji sarankan? Ya mungkin gini, yang pertama dibangun mental dulu. Ya. Memang kalau usia SMA tentu tidak bisa ya. Karena memang peraturan undang-undang KPU itu kan minimal di usia 22 tahun. 22 tahun baru bisa mencalonkan baru diri. Bisa mencalonkan. Jadi 22 tahun itu dari usia kelahiran ya. Nah, jadi misalkan lahirnya bulan ini tapi lewat sebulan itu nggak apa-apa. Nah, itu jadi kalau dia berangan-angan sejak umur 17 tahun di kelas 3 SMA 17 tahun. Nah, berarti dia punya waktu persiapan sampai umur 22. Betul. Gitu. Jadi ada usia 4-5 tahunan yang dia harus siapkan. Selain urusan usia, mental, apalagi Kang Haji? Yang usia, mental, terus relasi. Ketika dia di posisi SMA misalkan aktif di OSIS misalkan. Nah, memang harus ada komunikasi lagi dengan biasanya sih kalau di Kota Bandung kan ada ormas ya. Ada ormas misalkan. Ormas keagamaan, ormas apa? Atau OKP ya, organisasi kepemudaan. Itu masuk juga aktif di situ. Juga. Nah, di situ ada peluang nanti untuk masuk ke jaringan-jaringan di ini. Jadi ada tahapan tidak bisa juga gitu. Karena gini, kalaupun saya seorang anggota partai, ya tiba-tiba Ustadz Fahmi datang. Pak Haji, ini anak saya mau ini. Saya tentu tidak akan bisa menerima. Kenapa? Karena kita tidak bisa baca anak ini seperti apa. Pasti harus ada rekomendasi. Basicnya apa Ustadz Fahmi? Oh dia OKP-nya ini, dia ini. Langsung saya bisa membayangkan modal sosialnya apa. Jadi saya bisa membaca bahwa memang ini potensi. Ini wajib kita istilahnya rangkul ya. Sehingga cita-cita dia bisa tercapai di partai ini, bisa seperti itu. Tapi kalau seandainya ujug-ujug gitu kan, tanpa ada ini, kita juga bingung, agak sedikit gambling tentunya. Waduh, kalau seandainya ini kan saya juga punya partai ingin besar dong. Saya nggak mau selampangan.
orang-orang yang pengen duduk seperti itu kan tidak bisa gitu. Jadi harus punya bargaining position. Bargaining position. Jadi baca dulu lah potensinya seperti apa, kekuatannya seperti apa. Nah baru di situ juga diasah ya tadi kan mentalnya, terus komunikasinya gitu. Itu aja sih sebetulnya mah. Tinggal jaringannya. Ya, pertaruhan mental apa yang Kang Haji pernah alami dalam proses awal berkarir di dunia politik praktis? Sebetulnya sih kalau bicara mental seperti hanya gini, saya pernah gagal di 2009 gitu ya. Itu pernah ngedrop sebetulnya. Gitu kan. Karena yang saya pikirkan banyak hal lah, kerugian. Ya. Tapi ketika muncul nilai semangat lagi, kembali lagi kepada persoalan kapan saya mau bantu masyarakat yang lebih banyak. Loh, kok kenapa harus saya mengeluh dengan tentang seperti ini? Apa yang pernah kita lakukan ya, perjuangan-perjuangan seolah-olah sia-sia. Saya pikir nggak sia-sia. Akhirnya di situ saya bangun lagi gitu kan, kembali lagi. Dan memang yang paling ini yang saya rasakan itu bagaimana kita ketika menghadapi masyarakat. Nah, ini yang paling ini. Ketika ada sebuah pernyataan ataupun pertanyaan, kita tidak bisa menjawab secara mutlak, secara yakin. Ini yang kadang jadi beban kita. Nah, ini bagi anak-anak muda yang mau masuk dalam politik praktis, inilah dibutuhkan wawasan yang tinggi. Ya, itu pengalaman saya di 2009 ke 2014. Itu kadang saya bingung itu ketika ditanya kenapa. Oh, ternyata introspeksi saya apa? Wawasan saya harus tinggi. Sehingga pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan itu bisa kita selesaikan dengan baik gitu. Nah, itu yang biasalah urusan pergaulan di organisasi, ngebangun relasi itu menjadi satu kata kunci ya. Ngebangun mentalitas kita karena pada masanya ketika ada di dunia legislatif khususnya kita akan dihadapkan dengan sejumlah permasalahan-permasalahan yang unpredictable. Betul. Kang Haji, harapan Kang Haji tentang hadir dan dihadirkannya politik di dunia generasi milenial hari ini. Dalam waktu dekat kita akan berhadapan dengan pesta politik. Nah, dengan situasi kondisi politik baik lokal maupun nasional seolah-olah sudah menjadi rahasia umum. Nah, kans untuk menarik, kans untuk menjaring para generasi milenial untuk sedia terlibat membangun negeri di jalur politik, saya pikir ini akan menjadi sangat penting. Dan pertanyaannya adalah sebenarnya bagi Kang Haji sendiri berdiri di jalan politik itu apa artinya? Sebetulnya kalau saya secara pribadi, apa yang dikatakan guru saya tadi, segudang ilmu tidak akan berarti apa-apa dengan segenggam kekuasaan. Artinya kekuasaan di sini kita justru bisa lebih membantu lagi. Ternyata bahasa kekuasaan ini bukan berarti kita menguasai, bukan. Tapi ada kebijakan-kebijakan yang kita bisa ambil, kebijakan-kebijakan yang kita bisa beri. Nah inilah yang memang keberpihakan terhadap masyarakat juga itu yang hal yang terpenting gitu. Nah, tadi yang menarik sebenarnya saya mau bilang gini. Ketika bicara masalah 2024 adalah pesta politik, tahun politik. Justru saya berharap banyak anak-anak muda yang mau bersaing. Walaupun kita lihat semua, kita paham semua, ada beberapa partai yang sudah menyiapkan komunitas-komunitas atau anak-anak muda yang akan dikedepankan. Nah, saya suka mendengar beberapa obrolan warung kopi lah. Sebut saja anak muda misalkan. Pengen sih jadi anggota legislatif, tapi aku nggak punya modal. Nah, apa yang Kang Haji tangkap dengan pernyataan semacam tadi? Sebetulnya gini, terkadang mereka itu mendengar bahwa Bapak anggota dewan ini habisnya sekian. Bapak ini habisnya sekian. Tentu kalau seandainya angka itu dikembalikan ke mereka, mereka pasti akan mundur. Belum apa-apa saya yakin mereka akan mundur. Jangankan bicara misal. Untuk mencalonkan itu misalkan harus punya uang 300 juta misalkan. Sedangkan kemampuan anak ini untuk mencapai 300 juta itu harus berapa tahun gitu kan. Artinya nggak mungkin. Ya istilahnya untuk makan untuk ini pun juga ya masih bertahap apalagi bicara masalah angka 300 juta misalkan ya contoh saja. Nah, ini kadang menjadi drop. Nah,
mental lagi sebetulnya. Saya mengalami Ustaz Fahmi kembali lagi bahwa 2009 ke 2014 yang saya lakukan adalah silaturahmi dengan konstituen. Itu hal yang paling murah sebetulnya. Ya. Hal yang paling murah tapi capeknya luar biasa. Ya. Jadi hampir dalam seminggu saya harus bertemu. Nah, kan gitu. Itu target. Oke. Jadi dalam seminggu 1 kali, biasanya hari Minggunya. Nah, ini yang saya lakukan nih. Itu bertemu dengan sesepuh-sesepuh di lingkungan. Itu tiap hari Minggunya. Tapi ada juga Sabtu dan Jumatnya. Itu harus bertemu dengan beda orang. Kenapa? Di samping itu bukan saya ingin berkampanye. Di satu sisi ketika kita bicara silaturahmi, satu saat dia akan mengenal kita. Tapi di satu sisi juga kita baca bahwa kebutuhan masyarakat itu apa sih? Keluhan masyarakat itu apa sih? Masalah-masalahnya apa sih? Nah, ini yang akhirnya bagi saya jadi tambah wawasan juga. Jadi pada akhirnya jalur silaturahmi itu bukan hanya sekedar ngejejaring relasi, tetapi justru tadi ya, kepekaan sebetulnya. Mengasah kepekaan. Nah, ini mengasah kepekaan betul. Nah, sekarang saya punya jujur senyum saya agak sedikit lebar ya, melihat dunia sekarang. Persaingan kalau anak-anak milenial mau bersaing dengan politik praktis yang sudah jadi, yang tua-tua ini gitu kan. Sebetulnya ini saya katakan bisa dimenangkan oleh anak-anak muda. Kenapa? Karena dunia sekarang ini adalah dunia anak muda, dunia gadget. Ini yang kadang digital ya. Ya, digital kadang orang tua tidak memahami itu. Ya. Nah, anak-anak muda ini adalah sebuah kesempatan bagi mereka sebetulnya bagaimana mereka memainkan peran yang ada di dunia sekarang ini. Gitu. Kalau orang-orang tua itu ya mohon maaf, banyak juga yang istilahnya terbatas lah ya. Ya terbatas. Kadang ada adminnya yang diserahkan ke ini gitu kan. Dia hanya tidak tahu hanya ini aja materinya saja, tapi yang mengelolanya ini. Bayangkan kalau anak muda sekarang kan bukan itu. Mereka punya materi, mereka punya kontennya, mereka punya dan mereka pelakunya. Bagaimana kita mensosialisasikan diri kita, mendagangkan diri kita, mereka sudah sangat bisa sekali. Sudah sangat mungkin. Ya termasuk salah satu contoh Ustaz Fahmi. 2019 pun juga saya sama. Jadi saya tidak meyakini bahwa dunia media sosial itu adalah salah satu faktor yang menguntungkan. Karena mungkin usia saya itu usia yang dimana ada peralihan dari online gen X ke milenial gitu ya. Itu ada peralihan. Sehingga ada masa di mana saya juga nggak percaya gitu bahwa media sosial ini adalah bagian dari strategi yang paling bagus. Nah, akhirnya kebetulan tertolong ada kawan saya gitu kan yang dia menjelaskan tentang pentingnya ini saya coba dan ternyata alhamdulillah di luar dugaan. Oh iya, ada sekian persen itu suara itu dihasilkan oleh media sosial. Nah, apalagi sekarang ya anak-anak muda sekarang itu yang kan udah lahir pada zamannya itu bisa maksimal gitu kan. Ya istilahnya sekarang kan media sosial kan banyak judul-judulnya. Ya, ada Facebook, ada TikTok, ada apa gitu kan. Nah, ini bisa diperankan. Bahkan saya lihat gitu ada konten bagus itu di TikTok nggak sengaja gitu pas saya buka. Sebetulnya dia anak muda tentang politik. Tapi jadi apa? Candaan ya. Dikemas komedi gitu. Oh iya ya, bagus juga. Akhirnya orang nge-like itu bukan karena politiknya, tapi karena komedinya dia. Nah, tapi saya pikir satu saat ini orang yang nge-like akan ngikutin juga. Bisa jadi. Nah, ini akhirnya modal. Jadi modal ini. Nah, kadang ini sama orang tua tidak dilakukan. Nah, inilah kesempatan 2024 ini adalah ajang politiknya justru keemasan buat anak-anak muda. Des Mahatok, itu dia. Udah saatnya anak muda hari ini tidak lagi bersikap pasif, tidak lagi bersikap antipati terhadap politik, karena jatuh bangunnya bangsa sangat tergantung pada anak muda. Gue Ami dan Haji Arif with Mahatok Indonesia, with Rock Denim Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.